Allah kita adalah Allah yang besar dan ajaib, amin. Kita akan menyiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur sampai hari ini untuk pemeliharaan Tuhan. Mari kita angkat pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu di dalam hidup kami. Raja segala bangsa
yang besar dalam hidup kami. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan, layaklah Engkau disembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian sekali lagi. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, di sini Tuhan, di sini Allah, di sini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang sudah ada bersama dengan kami. Engkaulah yang mengalirkan kuasa-Mu saat ini. Engkaulah yang menjamah setiap hari kami. Bukan kami lagi ya Tuhan, bukan hamba-hamba-Mu lagi, tetapi Engkaulah yang berdaulat atas ibadah ini. Kuasa Tuhan mengalir, kebenaran Tuhan disampaikan, pujian naik dalam hadirat Allah, penyembahan yang kudus ada dalam hadirat Allah, menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati Allah.
Hikidala sana wikadala sikina. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat pengudusan daripada Tuhan. Kami persilakan kuasa Allah yang dahsyat, yang hebat, yang melebihi daripada kuasa dunia ini, mengambil alih ibadat kami dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya. Ruangan ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Hati kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sudah menghantar hamba-Mu Bapak Jerry yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah dan kudus. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap menerima. Kami siap dibentuk dan diberkati oleh Tuhan. Urapan Tuhan turun atas anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Kami semua jemaat Tuhan yang hadir, kami masing-masing menerima lawatan Allah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami yang pertama hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Tuhan Allah. Duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, persiapkan hati. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Karena hormat, kemuliaan, dan pujian adalah punyanya Tuhan, dan Engkau yang layak menerimanya Bapa. Pada pagi hari ini sudah dibuka dengan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Biarlah semua itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Tiba saatnya untuk bagian Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Perlengkapilah kami Tuhan, nasihati kami Tuhan, agar kami mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga akhirnya kehidupan kami menjadi kehidupan yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada seorang anak-Mu yang percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, dia hanya adalah saluran berkat Tuhan. Sembunyikan di balik salib Tuhan, kuasai hati dan pikirannya, bahkan Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui bibir lidahnya. Kami semua yang mendengar diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Senang sekali saya dipercayakan oleh DPD untuk bisa melayani di tempat ini. Dan saya buka dulu. Dan ini pertama kali saya di gereja GSD Banjarbaru. Saya biasa memang pernah juga di daerah sini, tapi di tempatnya Pak Agus Setiawan kalau nggak salah seperti itu. Sama Bapak siapa itu? Yakob Cia kalau nggak salah ya, dia sudah sama. Nah, puji Tuhan hari ini di Banjarbaru luar biasa. Saya perkenalkan dulu diri saya, katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Saya mau disayang sama teman-teman di biasa aja. Nama saya Andrea Jeremias Desi, dan saya ini dari Senin sampai Jumat masih bekerja Bapak Ibu. Saya punya join dengan teman-teman, ada usaha di bidang payment system lah. Nah, vendornya itu kebanyakan bank. Jadi mesin hitung uang saya jual, mesin clearing dan mesin emisi saya jual. Itu puji Tuhan sampai sekarang sudah berjalan 21 tahun usaha itu berjalan, dan memang semua itu berkat daripada Tuhan. Dan saya sudah berkeluarga, anak saya satu, istri saya baru tahun lalu dipanggil Tuhan tanggal 20 Agustus karena breast cancer. Apalagi saya pelayanan di GSJA Duta Firman Kelapa Gading dengan Gembala Sidang Ibu Joy Suroro, tahu. Dan saya di sana memegang bendahara, jabatannya di sana bendahara, dan memegang komisi kopria dan komisi sekolah minggu. Seperti itu. Di BPD DKI 2 saya dipercayakan memegang jabatan menjadi Ketua Departemen Sosial di BPD. Jadi kalau nanti memang ada kegiatan-kegiatan sosial yang mau dibuat seperti apa ya, bansos atau dasar seperti itu, bisa kirim surat ke BPD 2 Bu, nanti kami yang urus untuk bantuan dananya yang sekedarnya. Puji Tuhan, itu saja yang saya pikir saya harus perkenalkan, dan tidak memperlama-lama lagi, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Mungkin semuanya sudah pernah dengar kebenaran firman ini, tapi biarlah hari ini, pagi ini, kebenaran firman ini boleh kembali datang pada kita untuk mengajar dan menasihati kita. Saya tadi malam juga bergumul, saya berdoa, Tuhan mana apa yang saya harus sampaikan kepada jemaat tempat ini. Ada dua sebenarnya, satu ini dan satu ada lagi, kasihilah sesamamu. Tapi sangat keras saya rasa di hati saya bahwa saya mesti sampaikan, yang Tuhan mau sampaikan adalah perbuatlah seperti untuk Tuhan. Itu saya kasih temanya hari ini gitu. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur, saya saya merasa itu tanda dari Tuhan waktu saya masuk di sini tempat ini, dan waktu penyembahan dinaikkan
Saya rasakan betul Ibu, saya rasakan sekali hadirat Tuhan, dan untung saya nggak begitu terlambat ya. Jadi memang udah terlambat, nggak begitu terlambat, jadi tetap merasakan itu luar biasa. Dan saya yakin inilah yang terbuat kendaki untuk kita dengarkan isi hati Tuhan kepada kita. Kolose 3 ayat 23 bilang begini Bapak Ibu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau ini Alkitab terjemahan baru, tapi kalau bahasa Indonesia sehari-hari dia berkata begini: pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Artinya, ya, banyak orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ya di dalam dunia ini, dia fokusnya kepada manusianya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini bilang, kalau kau lakukan sesuatu, perbuatlah seperti Tuhan. Ya, bukan untuk seperti manusia. Karena kau bikin seperti untuk manusia, ada keterbatasan. Dia nggak sayang aku, jadi kasih seperti itu manusia. Ya, kita masih menimbang-nimbang. Tapi waktu kita mau melakukan seperti untuk Tuhan, ya harusnya mesti totalitas. Nggak boleh setengah-setengah seperti itu. Oke, nah pagi hari ini saya cuma mau bahas satu ayat ini, ya, kata per kata kita akan bahas, ya. Oke, boleh dikit. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh mengenai kepuasan pekerjaan yang diberikan oleh bos kepada anak buahnya, itu banyak surveinya itu menunjukkan, lihat ya, tingkat yang tidak seimbang. Banyak orang melakukan sesuatu, baik itu dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, tidak sepenuh hati. Karena apa? Waktu disurvei, iming-imingnya begini. Waktu gajinya kecil, mereka biasa-biasa aja kerjanya. Kenapa? Karena iming-iming. Waktu diiming-iming, kalau kamu lakukan ini, saya bapak berikan bonus, ibu berikan bonus, ya, seperti itu. Ada gaji tambahan. Wah, itu baru maksimal kerjanya. Artinya apa? Fokusnya hanya kepada upaya yang besar. Ini survei, apa ini? Ya, tapi nggak ada di sini. Di sini oke, saya yakin ya. Apalagi di sini saya lihat, wah luar biasa ya. Ya, puji Tuhan jam 9 pagi udah datang. Saya ngebut tadi pagi dari Sentul, Bapak Ibu ya. Saya pikir dekat, ternyata jauh juga ya. Wah, saya pikir dekat di jalan tol ya, ternyata jauh juga. Puji Tuhan. Jadi survei ini menunjukkan bahwa banyak orang melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, melakukan tugas yang diberikan kepadanya secara tidak maksimal. Kenapa? Karena upah. Ya, melihat upah. Kalau diberikan sesuatu, ini upah yang besar, balik. Yang paling menyakitkan lagi, survei ini terus dibuat lagi. Ambil surveinya, lihat. Banyak orang percaya anak-anak Tuhan yang begitu. Tapi orang Kristen itu lebih banyak. Artinya kenapa? Orang Kristen itu banyak diberi kemampuan kepintaran oleh Tuhan, tapi mereka tidak memaksimalkan kepintarannya, kemampuannya, kelebihannya, bakatnya dengan secara maksimal. Kenapa? Fokusnya salah. Fokusnya kepada manusia, fokusnya kepada kita. Akhirnya apa? Pekerjaannya tidak maksimal. Pekerjaan yang harusnya diselesaikan dalam 2 hari bisa menjadi 1 minggu. Bayangkan Bapak Ibu, berapa hari? Ya, berapa hari itu tertunda. Ya. Banyak juga yang bilang, ya nanti deh. Nah pagi hari ini, yang Tuhan mau, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Baik, saya akan bahas satu kalimatnya. Apapun yang kamu perbuat, boleh dikit. Ya. Apa artinya apapun yang kamu perbuat? Maksud artinya apapun yang kamu perbuat, artinya bukan waktu kita mau curi, kita buat, kita lakukan seperti untuk Tuhan.
bukan untuk manusia, bukan itu. Apapun yang kamu perbuat, saya ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dia berkata begini kalau Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya begini, apapun yang kamu perbuat, selama itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, selama itu tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan selama perbuatanmu itu tidak menjadikan cemoohan, itu dimaksud. Mengerti sampai sini Bapak Ibu ya? Apapun yang kita lakukan, selama itu tidak berjalan di jalan orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak menjadi kumpulan pencemooh, itu yang harus kita perbuat. Amin. Selama pekerjaan kita, tugas kita itu tidak menurut nasihat orang fasik. Banyak nasihat, udahlah ngapain lu? Ya kan? Kerja lembur dia juga kecil. Ngapain pelayanan? Nah, saya waktu pelayanan saudara, waktu cinta mula-mula itu bisa 5 kali ke gereja saudara. Ikut semua pelayanan. Teman saya bilang, mau ngajak jalan. Jalan yuk. Sore. Aduh sore ada ibadah. Hah? Hari apa nih? Hari Senin ada ibadah doa. Membahas sama pendeta gue. Oh iya deh. Besok ya kita jalan. Gak bisa bro. Kenapa? Ada doa. Doa apa lagi katanya? Doa sekolah minggu. Oh iya. Yaudah ya Kamis ya. Gak bisa bro. Ada apa lagi? Doa. Sama kaum pria. Sabtu deh. Gak bisa bro. Persiapan. Minggu ibadah bro. Gila lu ya katanya. Bapak gua pendeta aja kalah malu. Lu 5 kali seminggu di gereja. Bapak gua cuma sekali bro. 2 kali. Lu bilang. Ya, itu nasihat ya. Pergaulan yang buruk rusak kebiasaan yang baik. Jadi gak usah tak malu kalau kau dihina. Tuhan Yesus lebih dihina, dicemooh lebih daripada kita. Amin. Amin. Tapi yang bahaya kan kalau kita lakukan, dan kita juga lakukan menurut nasihat orang fasik. Pelayanan tapi mengikuti nasihat orang fasik. Seperti itu. Dugem masih juga enggak ya di sini enggak ada. Seperti itu. Masih juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau seperti Mazmur 1, maka engkau akan berbahagia. Makanya kata di depannya tulis berbahagia. Engkau akan berbahagia waktu engkau melakukan sesuatu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Waktu engkau melakukan sesuatu tidak berdiri di dalam orang berdosa. Waktu engkau melakukan sesuatu tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ya, tapi saya senang ayat 2-nya itu. Yaitu dia bilang apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya setiap pekerjaan, setiap tugas yang Anda lakukan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katanya yang merenungkan firman Taurat itu siang dan pagi tadi dia ngapain kan? Pertanyaan kita begitu mestinya. Waktu baca firman Tuhan begitu. Malam, siang, sama malam dia merenung. Paginya dia ngapain ya? Dia baca firman Tuhan paginya Bapak Ibu ya. Pagi-pagi bangun baca firman Tuhan. Ya, siang sebelum makan siang, jangan lihat makanan dulu, mentang-mentang puasa langsung makan. Jangan. Berdoa dulu terus renungin. Tadi pagi baca apa ya? Aku udah lakukan ya. Seperti itu. Kalau belum berdoa, Tuhan kalau bisa aku lakukan. Malam sebelum tidur doa lagi. Seperti itu lagi, ingat firman Tuhan. Lama-lama Bapak Ibu lebih dari pendeta. Kenapa? Bisa hafal firman Tuhan. Kenapa? Karena engkau renungkan. Engkau renungkan, engkau lakukan, engkau renungkan, engkau lakukan. Mungkin nggak gampang dengan seperti apa yang saya katakan. Tapi pekerjaan yang selalu dibuat rutin, ya. Bapak Ibu kalau mau menghafal bagaimana? Pasti
ngomongin kan, ya. Baca, perkatakan, lakukan. Baca, perkatakan, lakukan. Baca, perkatakan, lakukan. Makanya banyak orang yang beli handphone nggak pernah mau baca buku petunjuknya. Kenapa? Karena udah tahu ya, oh pasti ini tombolnya kalau nyalain juga sebelah kiri, sebelah kanan. Udah tahu. Itu karena kebiasaan. Seperti itu yang Tuhan mau. Jadi waktu kita lakukan sesuatu itu udah otomatis kita melakukan seturut kebenaran firman Tuhan. Karena ayat 3 ya dibilang ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Waktu kau lakukan itu, waktu kita semua lakukan, saya nggak tahu, kita semua, ya termasuk saya. Waktu kita semua melakukan itu, Tuhan janjikan keberhasilan. Saya mau katakan itu. Saya bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Waktu kita lakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu kita lakukan dengan tekun, tulus, nanti kita bahas, ya, maka engkau akan berhasil. Camkan, apapun yang kau perbuat, selama itu tidak, saya ulang lagi, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, ya, tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Tuhan dan perbuatannya segala malah. Makanya ayat 3 itu akan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dapatnya pohon yang ditanam di tepi aliran airnya, saudara. Ya. Lebat, nggak pernah saya lihat pohon yang ditanam di tepi aliran air lain, nggak pernah saya lihat, selalu lebat. Kenapa? Karena dia mendapat sumber mata air yang besar. Ya. Dia menghasilkan pada musimnya dan tidak menjadi layu daunnya. Apapun yang dia dibuat berhasil oleh Tuhan. Itu kalimat pertama, perbuatlah apapun yang kau perbuat. Klik boleh? Nah, saya bahas kali ini. Dengan segenap hatimu. Apa arti kata ini? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 8 arti untuk segenap hati di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama itu benar-benar. Artinya dia melakukan dengan benar-benar. Ya, nggak pura-pura, nggak di depan ibu ketut aja. Ya, shalom ibu, shalom. Ibu, padahal, tapi benar-benar. Apalagi yang kedua, dia amat, artinya dia sangat serius. Ketiga, apa itu? Dia betul-betul mengerjakannya. Ya. 4, dia tekun melakukan, artinya dengan segenap hati itu. Dia melakukan dengan tekun. Yang kelima, dengan sepenuh hati. Yang keenam, sangat serius, dia serius, yang sungguh-sungguh. Ini saya klik dan saya copy dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata segenap hati. Jadi waktu kita lakukan benar-benar, ya, nggak kita asal-asalan, ya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh amat itu artinya. Dengan betul-betul, ini sebenarnya katanya hampir sama, dengan ketekunan sepenuh hati kita, maka kita akan berhasil. Ya, jangan setengah-setengah melakukan sesuatu, jangan tanggung-tanggung. Ya, ikut Tuhan juga, ikut dunia juga. Godaan cuma 3, dunia, iblis, dan diri sendiri. Taklukkan, iblis sudah ditaklukkan. Ya, cuma ada 2 godaannya sebenarnya hari ini, yaitu dunia dugem, dunia gemerlap, ya, kehidupan yang materialistis, ya, dan juga keinginan daging. Ingat kita, memang yang paling susah ditentukan yang mana Bapak Ibu saudara? Ya, iya betul. Ya saya juga, ya saya juga. Tadi saya naik tol, kencengnya, waduh Ibu bercinta, ya ada mobil di jalur kanan, saya udah pelacur, tetap aja di jalur kanan. Padahal kan jalur kanan untuk mendahului kan. Saya haleluya, ampuni aku Tuhan. Pelacur ini kan udah gak enak, langsung saya udah kesel. Ya, susah. Ya. Bagaimana prosesnya untuk melakukan kedagingan kita? Itu prosesnya gampang. Ya, jalani seumur hidup. Ya, jalani seumur hidup. Nah,
Arti dengan segenap hati ini, inilah Bapak Ibu. Jadi waktu kita lakukan dengan segenap hati, ingat betul-betul, benar-benar, sungguh-sungguh, tekun, sangat sepenuh hati dan lain-lain. Saya masuk lagi yang ketiga, katanya apa? Seperti untuk Tuhan. Apapun yang engkau lakukan mesti seperti untuk Tuhan. Yang pertama, ketaatan. Ya, harus ada ketaatan. Waktu kita lakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, harus ada ketaatan. Ya, Bapak Ibu, saya balik sebentar. Waktu kita melakukan dengan segenap hati, ya, apapun prosesnya, berapapun lamanya, tetap lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Tahu nggak Thomas Alva Edison, saudara? Dia melakukan percobaan untuk membuat lampu pijat, bukan lampu ini, lampu pijat ini lanjutan daripada lampu yang dibuat pertama kali. Saya kalau nggak salah itu dia melakukan percobaan itu 1000 atau 10.000 kali. Bayangkan kalau dia berhenti di 800, gelap kita semua, nggak ketemu tuh lampu. Tapi dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dia lakukan percobaan. Pas percobaan yang ke-1000, kalau nggak salah, atau 10.000, saya lupa, ya, nyala lampu. Padahal dia di sekolah dianggap idiot, ya. Disuruh pulang. Mamanya yang memberi motivasi kepada Thomas Alva Edison. Oh, kamu anak pintar. Dia nggak mau ikutin pelajaran di sekolah tuh. Tapi waktu dia melakukan sesuatu sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati, maka pagi hari ini atau malam hari kita tidur dengan tenang karena ada lampu terang. Semua terang seperti itu. Itu contoh daripada kesungguhan hati. Nah, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Yang pertama mesti ada namanya ketaatan. Efesus 6 ayat 5. Coba kita baca Efesus 6 ayat 5. Dia bilang begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, jadi apapun yang kita lakukan dengan ketaatan. Ya, kalau harus masuk kerja jam 8, masuk jam 8. Pulang jam 6, jangan pulang jam 6 teng. Kebanyakan pegawai itu jam 6 teng. Ya, jam 6 kurang 1 menit mereka udah di depan mesin absensi atau mesin pinggiran. Betul. Cabut. Luangkan waktu setengah jam aja di kantor. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Bikin sebuah nilai. Kalau engkau kata orang dunia ini, kalau engkau gajimu 1 juta, bekerjalah seperti orang yang layak digaji 10 juta. Artinya lakukan melebihi kapasitas yang diberikan kepadamu. Jadi ada namanya added value atau nilai tambah. Jangan juga bikin lakukan sesuatu dengan standar. Jangan standar aja ya, suruh bikinnya cuma HP halaman ini, bikin mereka bikin seperti ini, bikin yang terbaik, supaya bosmu, atasanmu, atau orang-orang sekitarmu bisa melihat, ini kalau bikin ini memang maksimal, memang benar-benar, memang dengan sepenuh hati. Ada ketaatan, apalagi ibadah, ya, ibadah ada di tengah minggu di sini, ibadah di tengah minggu. Ayo lakukan ketaatan anak-anak muda, ibadah kaum muda, ibadah sekolah minggu. Saya paling susah memang kaum muda ya, gitu ya, untuk berkumpul hari Sabtu. Tapi puji Tuhan hari ini karena kita ada dalam kondisi corona seperti ini, jadi bisa melakukan melalui Zoom meeting. Yang paling susah cuma satu, bukan kaum wanita. Tapi kalau kaum wanita, malaikat ini senang, ya kan? Luar biasa. Yang bikin malaikat kaget kalau kaum pria. Ya kan datang. Ini lantas soal istrinya tuh enggak kata mereka. Enggak sendirian. Ada pria yang datang duduk berdoa. Ya. Karena kesibukan kaum pria, tapi kaum pria di tempat ini enggak lah. Ya kan? Enggak lah. Memang sering antarin ibunya kalau kaum pria di tempat ini. Sama. Jadi waktu kami di GSJ dan memang mengakalinya seperti ini. Waktu ada ibadah kaum wanita, biasa bapak-bapak mengantar dengan penuh hati, dengan sepenuh hati, ya, lakukan, ya, bikin kalau bisa kaum prianya jam 5, kaum wanitanya juga jam 5, bikin tempatnya terpisah, pasti dah. Karena
bapak-bapak takut sama ibu. Ayo ikut pasti dong. Tapi kalau lakukan terpisah, wah itu susahnya. Ya, begitu ketatan. Kenapa saya ceritain dia? Saya mengalami seperti itu. Oh dia maunya bikinnya itu Bu di kafe-kafe, duduk ngopi-ngopi dong kita, katanya seperti itu ya. Ngopi-ngopi seperti itu. Ya, tapi kalau nggak usah ngopi-ngopi nggak apa-apa. Ibu-ibu yang masak, bikin kue, ya, bikin singkong, pisang goreng, kita duduk sama-sama. Kita itu bodoh. Tapi saat ini bisa dengan Zoom meeting, lakukan dengan ketatan. Apapun tugas yang kau dipercayakan, lakukan. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, saya ingin cepat. Yang lakukan dengan apa? Ketulusan. Kalau 3 ayat 22 berkata seperti ini. Hai hamba-hamba taat kita Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Taat kepada Tuhanmu yang di dunia bukan hanya di depannya saja, tapi lakukan dengan tulus hati seperti untuk Tuhan. Nggak ada udang di balik batu biar bos senang, biar ibu gembala senang nih. Bukan. Waktu kita lakukan dengan tulus hati, biar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti itu. Fokusnya udah bukan manusia kita. Ya. Orang-orang percaya. Waktu penebusan Tuhan itu Tuhan lakukan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Saya mau tanya, ada beberapa di antara Bapak Ibu yang lahir sudah Kristen karena Bapak Ibunya Kristen. Boleh katakan? Begitu kan? Lagi yang lain bukan? Tidak, maksud saya begini. Waktu lahir bukan di keluarga, di tengah-tengah keluarga Kristen. Ya puji Tuhan, saya bilang. Ya. Saya tanya, bisa pilih nggak lahirnya? Kita bisa pilih nggak? Tuhan supaya saya pilih lahir di agama Kristen. Lahirnya bilang, haleluya. Bayinya bilang gitu, kaget, lari susternya. Ya nggak mungkin, ya nggak ada dipilih. Tapi waktu kita bisa lahir di tengah keluarga Kristen, itu pilihan Tuhan. Waktu engkau bukan lahir di tengah keluarga Kristen, tapi sekarang engkau menjadi orang percaya, itu juga dipilih oleh Tuhan. Amen. Itu. Maka lakukanlah dengan tulus hati. Seperti itu Tuhan, fokus kita hari ini bukan manusia. Fokus kita yang saya mau katakan hari ini adalah Tuhan. Tuhan dan Tuhan, bukan manusia, bukan upah, bukan jabatan, bukan apapun yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dalam dunia ini akan sirna. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan menjalani kehidupan yang kekal. Amin. Ya, dan tulisan yang ketiga, apa itu? Memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata begini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum. Tetapi ada lanjutannya, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, waktu saudara sudah melakukan semuanya, sudah tulus, sudah taat, ya, kembalikan. Kalau orang memuji, wah hebat ya kamu ya, luar biasa loh kamu pelayanan tadi, pimpin pujian, kamu main musiknya bagus banget, ya, kamu juga bukan LCD apa, kamu tukang kumpulin, oh bagus banget, tadi bagi firman juga hebat gitu. Jangan ambil itu untuk dirimu sendiri, tapi kembalikan untuk Tuhan. Dan Tuhan, waktu Tuhan menerima persembahan yang memuliakan namanya, itu Tuhan gak pernah pegang-pegang, dia balikin lagi ke kita, baru yang Tuhan kasih ke kita pegang secukupnya untuk kita. Habis itu kita apa lagi? Kita sebarkan lagi untuk orang. Berkat saudara, kunci berkat itu begini saudara. Waktu kau diberkati, dapat, cep, diberkati lagi, cep, dapat ya, 2 tangan. Diberkati lagi pegang pakai apa? Iya nggak apa-apa ya pakai kaki. Diberkati lagi, karena mau doanya Tuhan berkati saya. Lo mau turun berkati. Kasihan kalau bertimpuk kenapa lagi mati ikannya, kan? Kami dipegang terus, nggak bisa. Waktu terima berkat, mau diberkati lagi, lepas yang ke orang lain, terima lagi yang baru, lepas ini lagi ke orang lain, terima lagi yang baru. Jadi saluran berkat. Saudara pernah lihat waktu dibikin dia bersih, betul. Tapi karena kotor orang lewat terus,
Lewat terus airnya jadi apa? Hitam berlumut. Sekarang bayangkan kalau got itu kita alirkan dengan berkat Tuhan. Ya, itu akan bekas saudara. Bekasnya, nempel berkatnya terus. Orang lihat gila loh, diberkati Tuhan terus ya. Pas pengen ini, pas ada. Ya kan? Pas pengen itu, pas ada. Waktu kita fokus berbuat seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, bukan seperti untuk mendapat upah, bukan seperti untuk mendapat pujian atau mendapatkan jabatan atau kenaikan gaji. Tapi perbuatlah seperti untuk Tuhan. Itu fokus kita. Yang keempat, apa artinya perbuatan seperti untuk Tuhan? Artinya bukan artinya yang keempat itu adalah kasih. 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Makanya di Matius 22 sampai Matius 22 ayat 34 sampai 40 itu ada Tuhan ajarkan tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Hukum yang kedua yang tidak kalah utama dari hukum yang pertama, kata Tuhan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya sampai di situ nggak kalimatnya. Sebenarnya kalau kita mau panggil seperti dirimu dikasihi oleh Tuhan. Jadi waktu kita mengasihi sesama kita harus seperti diri kita sendiri yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Lakukan dengan kasih, nggak bersungut-sungut. Nggak bisa saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara membenci sesama. Nggak bisa saudara bilang mengasihi sesama, tapi saudara membenci Tuhan. Enggak. Ya. Kasihilah sesamamu manusia. Di situ nggak bilang manusia itu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, tetapi manusia. Tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang ras, tidak pandang rambutnya, tidak pandang tinggi dan pendeknya, tidak pandang kulit hitam atau kulit putih, bahkan langsang tidak dipandang, karena Tuhan adalah manusianya. Tapi dia sering bikin begini, tapi dia sering bikin begitu. Tetap engkau harus mengasihi manusianya. Yang engkau benci apanya? Perbuatan dosanya. Ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan. Makanya kita benci. Masih ingat Tuhan Yesus waktu ada seorang wanita kedapatan berzina? Amin. Cerita itu ingat ya saudara ya? Ya, waktu ini kedapatan berzina Tuhan. Kalau saya ceritakan secara sederhana, Tuhan bilang ambil korek-korek tanah, ya. Nggak tahu tuh tulis apa tulisannya. Yang nggak ahli-ahli yang tetap tahu Tuhan tulis apa. Dan dia siapa yang nggak pernah buat dosa lempar pertama kali hukumannya apa? Pergi satu-satu. Akhirnya tinggal Tuhan dengan wanita itu. Tuhan tanya, pada mana nih yang lain? Pada pulang Tuhan. Ya udah kamu pulang aja. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Yang Tuhan benci dosanya manusia dikasih. Amin. Lakukan dengan kasih. Yang kelima, yang terakhir, lakukan dengan kuasa. Ya, dengan kuasa. Kolose 3 ayat 27 bilang seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Waktu kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, itu lagi ngapain? Dalam nama Tuhan Yesus. Kita biasanya berdoa. Artinya begini, lakukan dengan kuasa. Ya, lakukan itu apapun yang kita mau lakukan, bawa dulu dalam doa. Ya, mau pergi kerja doa. Ya, mau tinggalin istri di rumah doa. Ya, buat istri kita ada kuasa. Ada kuasa kok saudara-saudara, ada kuasa. Ya, jangan pintar nyanyi aja kita ya. Waktu dilihat itu agak antar sih bang. Biar pendeta aja deh. Ya, Bapak Ibu juga diberi kuasa. Yang bisa mengusir setan bukan pendeta, tapi orang-orang percaya yang punya kuasa. Apa artinya? Yang punya doa, yang imannya kuat di dalam Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya dia punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dia punya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Semua itu bisa kita lakukan waktu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita punya persekutuan, waktu kita relakan hidup kita dipimpin. Kebanyakan daripada kita ya
Saya juga dulu seperti itu, ya. Doa, Roh Kudus pimpin hidupku. Waktu Roh Kudus, mari masuk, kuasai hati dan pikiranku. Waktu Roh Kudus masuk, Shalom Jerry, Shalom Roh Kudus. Saya coba ilustrasikan seperti itu ya, mohon maaf. Shalom Roh Kudus, silakan kuasai dan pimpin hidupku. Baik Jerry. Tapi waktu Roh Kudus mulai mau mengatur hidup, kita menjadikan dia tamu. Saya tamu di sini, betul? Saya tamu. Kalau tamu boleh nggak saya bilang, Toto saya datang, Bu Ketua, mohon maaf Ibu Pendeta, ini ibaratnya saya pindahin ke sini ya Bu. Mungkin pertama kali Bu Pendeta, bukan Kak Jerry. Iya. Mohon maaf, keyboardnya saya taruh di belakang aja. Betul belakang. Pak. Saya udah berapa tahun pelayanan di sini. Bapak jangan atur ya. Mengerti nggak? Ya, kita anggap Roh Kudus itu seperti tamu. Waktu dia mau mengatur waktu kita, waktu dia mau mengatur kehidupan kita, jangan dong. Jangan, masuk boleh. Tapi jangan atur ini hobi saya. Ini kesukaan saya, ya. Makan babi hopur, gitu ya Bapak. Ya. Jangan berlebihan ke Roh Kudus. Bukan berlebihan. Ini kena asli ya. Roh Kudus itu mau mengatur, mengasihi, menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia akan selalu mengingatkan kita. Dia akan mengingatkan kita. Pernah waktu kita mau bikin dosa, langsung ada salah. Itu dosa. Pernah? Itu Roh Kudus. Saya katakan seperti itu. Nah, inilah arti seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Ada ketaatan, ada ketulusan, ada kemuliaan untuk Tuhan, ada kasih dan ada kuasa. Waktu kita lakukan mesti ada kuasa karena kita bawa dalam doa, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Oke, itu. Mengapa harus untuk Tuhan kita lakukan, bukan untuk manusia? Klik yang pertama deh. Karena kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, Tuhan bilang, orang yang melakukan perintahku adalah orang yang mengasihi Tuhan, bukan orang yang ngomong mengasihi Tuhan, tapi orang yang melakukan perintahku adalah orang yang mengasihi Tuhan. Klik yang kedua. Kenapa kita lakukan untuk Tuhan? Karena Tuhan memberikan kita upah. Kolose 3 ayat 24. Biar Bapak Ibu simpan kebenaran firman ini. Kolose 3 ayat 24. Dia bilang begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara dan saya sudah ditebus, dibayar lunas di atas kayu salib. Amin. Sudah dibayar lunas dan kita adalah milik daripada Tuhan. Tuhan sudah memiliki kita. Dia adalah Tuhan kita dan Dia akan memberikan upah. Saya mau katakan begitu. Siapa di sini yang gajinya menerima gaji tiap jam? Ada juga ya. Tiap minggu? Nggak ada juga. 2 minggu sekali terima gaji. Nah ini nah. Tiap bulan. Karena kita terima gaji tiap bulan. Waktu kita fokusnya kepada Tuhan dan kita siap menerima upah dari Dia. Dia bisa memberkati engkau tiap menit, tiap jam, tiap waktu, hari, tiap seminggu sekali diberi lagi tuh berkat. Diberi lagi tuh tiap bulan. Ya, tiap 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tiap jam, tiap bulan, tiap menit itu Tuhan bisa berkati kita. Amin. Jadi fokuslah kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian dari saya. Saya waktu itu bekerja. Saya mau bekerja sambil pelayanan ya. Teman-teman bilang, udahlah nggak usah pelayanan. Saudara bayangin pulang kerja itu 6 sore. Saya hadir ke gereja pelayanan, konser, ya, pegang orang di sana sampai jam 8. Nggak punya mobil baru dikeluarin, ya, baru mulai usaha, masih jalan naik bis saudara, masih kadang-kadang naik helikopter. Istri saya kadang-kadang mau pergi kepada almarhumah istri saya, kalau mau pergi ke pelayanan kadang-kadang ya duitnya pas-pasan saudara, ya cuma bisa beli mie dan ongkos transport seperti itu. Ya. Tapi kita lakukan terus, karena kita fokus, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Wah susah saudara, susah. Ya, akhirnya dapat motor
naik motor saudara, kehujanan ya. Kalau hujan tuh kami cari halte bis berteduh. Pulang jam 11 malam dan beda. Tinggi. Hujan berarti kami naik lagi, masuk ke rumah, perjalanan ke rumah maksud saya. Habis itu kita mulai berganti lagi. Ya, terus diberikan mobil espas. Ya, mobil bekas saudara. Ada yang terjadi, mobilnya juga karena mobil bekas meleduk, ya, itu radiatornya. Wah, kita tinggalin mobilnya di jalan tol, diderek, masih begitu, tetap layan. Dengan mobil panas saudara, kan itu apa yang terjadi? Istri saya misalnya nyetir mobil, saya udah bilang, "Mak, kalau dia bunyi ngikik, kamu berhenti, ya, bangunin saya, karena saya begitu capek." Ya, rupanya bunyi ngikik, istri saya lupa. Nah, aku push, wah, baku, asapnya, saya lari. Kita berdua lagi, mobilnya berasap, datang ke petugas tol, digerek. Itu. Masih lagi, tetap layanan saudara, tetap, ya, tetap. Pada istri saya, dia pernah bilang, "Pak, waktu itu mau doa siang, aku tak ada duit Pak. Jadi aku buka itu amplop bekas gajimu Bapak." Katanya, jadi istri saya sangat rapi tadi almarhum itu, dia taruh ya, amplop gaji itu ditaruh Januari, taruh amplopnya aja, isinya udah habis. Juga 3 hari udah habis itu hasilnya kan, langsung bayar utang kebutuhan sehari-hari. Aku buka, aku udah bilang sama Tuhan aku nggak punya duit. Bagaimana? Buka. Ada nyelip 50.000 Bapak Ibu Saudara. Sedih saudara ya, tahun 99 itu. Sedih saya dengarnya gitu. Masya Allah, kalau sudah bilang ya, Masya Allah, bisa untuk makan mie. Ngelatirin mereka lagi, ya, makan berdua mie pas pulang belajar saudara. Saya pulang naik bis, naik taksi, kadang-kadang kalau ada berkatuan naik taksi seperti itu. Tetap saya lakukan, pelan-pelan kita, pelan-pelan 2003, ya, kami bisa membeli secara cicil. Tadinya kontrak 99 sampai 2002 itu belum kontrak. Kebanjiran di Kelapa banjir, habis berapa? 2003 udah bisa mengontrak, udah bisa nyicil ruko. 2010 bisa beli 2 ruko. Sampai hari ini yang berkati. Bukan, saya jangan melihat kelebihan harta, tapi saya melihat kehebatan Tuhan. Waktu kita melakukan seperti untuk Tuhan, Dia nggak pernah habis memberkati kita, Dia melihat. Makanya saya mau katakan, lakukanlah seperti itu Tuhan. Memang kelihatan capek, memang kelihatannya tidak dihargai. Mungkin engkau melakukan itu tidak dihargai, tapi ketahuilah Tuhan menghargai setiap jerih lelahmu. Ya, segala jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Tuhan tahu memberi. Saya tutup dengan satu quote. If a man is called to be a street sweeper, he should treat street even as Michelangelo painted or Beethoven composed music or Shakespeare wrote to try. He should sweep street so well that all the hosts of heaven and earth will pause then to say, here live a great street sweeper who did his job well. Itu dari Martin Luther King Jr. Dia katakan begini, jika ya engkau dipanggil untuk menjadi seorang penyapu jalanan, lakukanlah pekerjaanmu itu seperti Michelangelo, ya, pelukis hebat itu melukis, seperti Beethoven mengubah lagu, seperti Shakespeare menulis puisi, dan ia harus melakukan pekerjaan menyapu jalan itu dengan begitu baik sehingga ya, the host of heaven and earth will pause, sehingga seluruh isi surga dan bumi akan berhenti dan berkata, di sini hidup seorang penyapu jalan yang besar yang melakukan pekerjaannya dengan begitu baik. Kalau diaplikasikan kehidupan kita, siapa? Engkau pelayan Tuhan tempat ini, atau engkau pekerja? Lakukanlah pekerjaan dengan begitu baik, seperti Michelangelo melukis. Pelayanan lakukan dengan baik, seperti Beethoven mengubah lagu, atau Shakespeare menulis puisi, ya, sehingga seisi surga dan bumi terdiam dan berkata, di sini di GSJK Fajar Baru ada seorang pelayan Tuhan
yang melakukan pelayan Tuhan yang besar, yang melakukan pekerjaannya dengan begitu baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Hamba sampaikan. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini jatuh di tanah hati yang subur, dan apapun Tuhan yang Tuhan kehendaki kami lakukan, kami akan lakukan seperti untuk Tuhan, karena fokus kami adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat yang hadir pagi hari ini. Apapun masalah mereka, yakinkan kepada mereka ada penyertaan Tuhan. Yakinkan kepada mereka waktu mereka melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ada jalan keluar, ada penghiburan, ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, bahkan tepat pada waktunya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Jikalau ada yang mengalami masalah persoalan, Tuhan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pertolongan buat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Ustaz. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian di ikuti kami Tuhan dengan saya.
Biarlah kami lakukan itu seperti untuk Tuhan. Sehingga kemanapun kaki kami melangkah, di situ ada berkat, ada penyertaan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan, Kau sudah menjabarkan panjang lebar firman Allah. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan sudah bekerja di dalam hati kami masing-masing. Setelah kami mendengar firman ini, kami dibukakan kembali pikiran dan hati kami. Bagaimana kami harus sungguh-sungguh mengikut Engkau. Kemanapun dan apapun yang Kau kehendaki, ajar kami untuk mentaati Tuhan. Dengan kasih kami melakukan, dengan kasih kami membagi, dengan kasih Tuhan kami melayani Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapa Jerry Tuhan, dengan kekuatan kuasa Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Hanya doa yang dapat kami panjatkan kepada-Mu. Kiranya kebenaran firman Allah yang disampaikan dimanapun juga Tuhan, mengunjungi gereja-gereja dalam pimpinan Tuhan, firman Allah yang murni daripada firman Allah yang diberikan oleh Engkau sendiri disampaikan. Disitulah ada getaran kuasa Tuhan. Di sanalah ada berkat Tuhan, dan kami menikmati berkat itu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang akan memberkati hamba-Mu ini lebih daripada apa yang kami doakan pada pagi hari ini. Demikian jemaat Tuhan yang sudah datang ke rumah Tuhan. Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah berkati kami semua oleh pujian penyembahan kami dan persembahan-persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Engkau juga yang memberkati kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan bukan kekurangan, tapi lebih daripada cukup. Dan kami dapat mengulurkan tangan kami untuk berbagi bagi orang lain, oleh karena Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan, umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Sertailah mereka dalam perjalanan. Demikian juga ibadah kedua nanti Tuhan juga yang akan memimpin, dan mereka akan hadir. Tuhan memimpin mereka sampai ke rumah Tuhan. Mereka yang pulang, Tuhan sendiri memimpin perjalanan mereka, sehingga mereka sampai di rumah dalam pimpinan dan keberkatan daripada Tuhan. Esok hari mereka akan kembali beraktivitas, yang bekerja baik itu secara online. Tuhan, apapun yang mereka lakukan, Tuhanlah yang memberkati mereka. Jemaat Tuhan yang tidak hadir saat ini, Tuhan Engkau mengerti kondisi keadaan mereka. Tuhan juga melawan yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Demikian juga Tuhan, iman kami mengatakan sementara kami akan meninggalkan rumah ini, rumah Tuhan yang kudus, kami tidak akan pulang di dalam pimpinan Tuhan. Roh Allah yang kudus pimpin kami dengan kesehatan, keberkatan daripada Tuhan. Kami mensyukuri Allah, dan sebentar lagi Tuhan, umat akan pergi atau meninggalkan rumah Tuhan. Oleh sebab saudara akan pulang kembali ke rumah-Mu, dan terimalah berkat Tuhan di akhir daripada ibadah ini. Angkatlah kedua tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu pulanglah dengan berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan Roh Kudus akan terus memimpin hidupmu, sehingga engkau dapat melakukan segala sesuatu didasari dengan hati kepercayaan, keyakinan. Apa yang kuperbuat untuk Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Allah.
Amin saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai ketemu di ibadah lewat Zoom dan juga ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.